Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat, karena ini sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Ibadah sholat ini harus dilakukan sesuai rukun dan syarat sah sholat, agar sempurna di dalam pelaksanaannya, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilahnya, as-sholat mi'raj al-mu'minin, yang berarti sholat adalah kendaraan orang-orang yang beriman. Dan ini merujuk pada kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menunaikan sholat ketika dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berharap orang-orang beriman juga dapat merasakan pertemuan itu jikalau mereka tidak meninggalkan kewajiban sholatnya. Tapi, amalan sholat bisa jadi tidak sempurna apabila tidak sesuai rukun dan syaratnya. Maka perlu kita bahas untuk memperhatikannya lagi, rukun, syarat wajib, dan syarat sahnya sholat, agar amalan sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tonton video ini sampai akhir supaya menerima penjelasan secara komplit. Terima kasih. Pertama yang akan kita bahas adalah rukun sholat. Rukun adalah hal yang mendasar. Untuk itu, sholat harus dikerjakan sesuai dasarnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Al-Fitrah, karya Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bukha berikut. Yang artinya, makna rukun, rukun sesuatu ialah bagian mendasar dari suatu tersebut. Seperti tembok bagian bangunan, maka bagian-bagian sholat adalah rukun-rukunnya, seperti ruku dan sujud. Dalam ajaran Islam, jumlah rukun sholat sejatinya bervariasi, karena memang mendapat banyak pandangan dari para alim ulama. Namun menurut Imam Abu Sujah dalam matan Al-Ghuyah wa Taghrib, ada 18 rukun sholat, yang artinya pasal rukun-rukun sholat ada 18, yakni niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, tuma'ninah, bangun dari ruku, dan iktidal. Tuma'ninah, sujud, tuma'ninah, duduk di antara dua sujud, tuma'ninah, duduk untuk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat, dan tertib. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun sholat. Pertama, niat. Niat sholat dibaca di awal sebelum menunaikan sholat, dan niat sholat sesuaikan dengan waktu sholat. Begitupun dengan sholat-sholat sunnah. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Sholat secara hukum dikerjakan dengan berdiri, namun Islam tidak membebani umat jikalau memang tidak mampu. Jikalau tidak mampu, boleh duduk. Jika tidak juga, boleh tidur miring. Ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan pertama dalam sholat, Allahu Akbar. Jika sudah terucap, maka sholat telah didirikan, dan kita dilarang melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan sholat. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sholat tidak akan sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Ruku merupakan gerakan badan membungkuk dan tangan berada di bawah lutut. Keenam, tuma'ninah. Tuma'ninah adalah keadaan tenang, bahkan kesendian pun ikut tenang. Ketujuh, bangun dari ruku dan iktidal. Rukun sholat berikutnya adalah bangun dari ruku dan melakukan iktidal atau menegakkan badan dan kemudian melakukan ruku lagi. Yang kedelapan, tuma'ninah. Usai melakukan iktidal, lakukan lagi tuma'ninah. Kesembilan, sujud. Sujud adalah posisi ketika badan membungkuk hingga telapak kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri, serta dahi dan hidung menyentuh lantai. Kesepuluh, tuma'ninah. Jika telah selesai sujud, lakukan tuma'ninah lagi.
Ke-11, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dilakukan setelah usai tumaninah. Ke-12, tumaninah. Usai melakukan sujud, kembali lagi ke tumaninah. Ke-13, duduk untuk tahiyat akhir. Kemudian, lanjutkan dengan duduk untuk mengucap tahiyat akhir. Ke-14, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir berisi ucapan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian kepada Nabi. Ke-15, membaca sholawat kepada Nabi. Usai membaca tahiyat akhir, lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ke-16, salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan sambil menghadap ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ke-17, niat keluar dari sholat. Ucapkan niat keluar dari sholat setelah salam pertama. Ke-18, tertib. Tertib adalah sikap menunaikan sholat sesuai urutan rukunnya. Dan berikutnya adalah tentang syarat wajib sholat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai syarat sahnya sholat. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qorib, syarat adalah hal-hal yang menentukan keabsahan sebuah sholat. Artinya, syarat sholat adalah hal-hal yang menjadi penentu keabsahan sholat, namun bukan bagian dari sholat, berbeda dengan rukun yang merupakan bagian dari sholat. Syarat ini terdiri dari dua bagian, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Menurut kitab Fathul Qorib, syarat wajib sholat terdiri dari 3 hal berikut: Islam, balik, dan berakal. Berikut ini adalah batasan taklif atau ketentuan syariat. Dan ini adalah penjelasannya. Yang pertama, Islam. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi umat muslim. Dan mereka yang bukan muslim tidak wajib mengerjakannya. Begitu pula bagi mereka yang ingkar atau keluar dari Islam. Yang kedua, balik. Balik artinya telah sampai pada batas kedewasaan. Anak-anak yang belum balik belum diwajibkan untuk menunaikan sholat, karena juga masih tahap belajar. Namun jikalau sudah balik, wajib menunaikan sholat sesuai rukun dan syaratnya. Yang ketiga, berakal. Berakal maksudnya mengerti tata cara sholat dan tidak gila. Maka itu, sholat belum wajib untuk anak-anak yang belum paham apa-apa. Berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Ada 5 syarat sahnya sholat sebelum melakukannya. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sah tidaknya sholat. Jika tidak memenuhinya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Artinya, syarat sah sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada 5. Sucinya badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, tahu pasti akan masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Dalam Islam, ada 2 jenis hadas, yaitu kecil dan besar. Hadas kecil misalnya, kencing dan kotoran yang tertinggal di dubur. Begitu juga dengan hilangnya kesadaran akibat pingsan, mabuk, dan lainnya. Sementara hadas besar adalah keluarnya air mani usai berhubungan suami istri, keluar darah, baik karena haid maupun nifas, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum menunaikan sholat, pastikan diri telah suci dari segala bentuk hadas dan najis. Dan untuk mensucikan dari hadas tersebut, umat muslim dapat membersihkannya dengan mandi wajib. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Umat muslim perlu juga menutup aurat ketika hendak sholat. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Sementara aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Pastikan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat terbebas dari najis, suci, juga jangan di tempat-tempat maksiat. Yang keempat, telah memasuki waktu sholat. Sholat 5 waktu telah memiliki waktu yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak sah apabila dilakukan sebelum waktunya.
Penetapan waktu ini terkait dengan masuknya waktu dan rentang waktu sholat. Masuknya waktu sholat ditandai dengan berkumandangnya azan sesuai waktu sholat yang berlaku. Allah berfirman dalam Quran An-Nisa 103, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kelima, menghadap kiblat. Sholat harus dikerjakan dengan menghadap ke arah kiblat. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran. Tujuannya agar muslim melakukan sholat sesuai keimanannya. Sholat menghadap kiblat dapat membuat anggota badan fokus dan khusyuk pada satu arah. Begitu pula dengan hati agar khusyuk tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kiblat sholat adalah Ka'bah yang merupakan simbol persatuan dan tempat menghadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang rukun dan syarat sahnya sholat. Semoga dengan penjelasan di atas kita bisa lebih memahami tentang rukun-rukun atau tentang aturan sholat. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi yang masih tahap belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.